Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 3, dan NIM 2211305020. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini yang diampu oleh Bapak Wildan Saudi MPD. Sebelumnya saya sudah observasi mengenai tugas ini pada anak usia 3 tahun, yaitu mengenai konsep diri pada anak tersebut yang meliputi fisik, karakter, motivasi diri atau motivasi individu, keunikan anak, efikasi diri atau kepercayaan diri. Baik, sebelum kita bahas hasil observasi tersebut, sebaiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih konsep diri? Apa itu konsep diri? Konsep diri itu merujuk pada pandangan dan penilaian individu terhadap dirinya sendiri, yaitu melibatkan pemahaman tentang siapa diri mereka, bagaimana mereka melihat kualitas diri mereka, dan bagaimana mereka mempersepsikan diri mereka dalam konteks sosial, emosional, fisik, dan kognitif. Konsep diri dapat mencakup berbagai aspek seperti identitas pribadi, keterampilan, nilai-nilai keyakinan, dan perasaan terhadap diri sendiri. Nah, ada dua dimensi utama dalam konsep diri. Yang pertama itu dimensi deskriptif, mencakup bagaimana seseorang mendeskripsikan dirinya sendiri, melibatkan karakteristik fisik, termasuk penampilan, kesehatan. Kemudian ada aspek kognitif, yaitu meliputi kemampuan intelektual dan kecerdasan. Kemudian ada aspek emosional, yaitu perasaan terhadap diri sendiri, dan aspek sosial, hubungan dengan orang lain. Yang kedua, itu dimensi evaluatif, melibatkan penilaian individu terhadap diri mereka sendiri. Seseorang dapat mengevaluasi dirinya sendiri sebagai baik atau buruk, kompeten atau tidak kompeten, berharga atau tidak berharga. Evaluasi ini dapat dipengaruhi oleh norma sosial, pengalaman pribadi, dan harapan diri. Nah, konsep diri dapat berkembang dan berubah sepanjang hidup seseorang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, interaksi sosial, dan persepsi orang lain terhadap individu tersebut. Pemahaman yang sehat dan positif tentang konsep diri dapat membantu seseorang mengatasi tantangan, mengembangkan potensi, dan mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Sebaliknya, konsep diri yang negatif atau distorsi dapat menyebabkan masalah emosional dan sosial. Memasuki hasil observasi, saya memiliki seorang keponakan bernama Humairah Hafsah. Humairah Hafsah ini anak dari kakak perempuan saya yang mana saya tinggal di Samarinda bersama mereka. Sebenarnya pengamatan ini sudah lama saya perhatikan, dimulai sejak saya memasuki bangku perkuliahan. Karena jurusan yang saya ambil adalah pendidikan anak usia dini, maka keponakan saya sering saya jadikan objek pembelajaran sesuai apa yang sudah saya pelajari di bangku perkuliahan tersebut. Keponakan saya, si Humairah Hafsah, adalah seorang anak kecil, perempuan, berusia 3 tahun. Dia anak pertama dari kakak saya dan belum beradik. Dalam artian Humairah masih anak tunggal. Ciri fisiknya, Humairah bertubuh gempal, umur 3 tahun, berat badannya sekitar kurang lebih 18,7 kg, dengan tinggi badan 100 cm, warna kulitnya sawo matang, berambut ikal, giginya rapi, dan berbulu mata lentik. Karakteristik Humairah, anaknya ceria, kreatif, lincah namun keras kepala. Juga emosi belum stabil, kadang suka marah-marah, tapi suka berbagi kalau lagi moodnya bagus. Terkadang kalau lagi ada teman, tidak diperbolehkan pulang, temannya harus main terus sama dia. Mengenai motivasi individual anak ini, awalnya susah kalau disuruh mandi, takut sama air, takut disiram, terus airnya masuk hidung. Itu yang membuat dia takut. Tapi terkadang sekali dia suka mandi dan bermain air, maka bisa sampai berjam-jam tidak mau berhenti. Pernah kejadian sabun habis setengah botol,
sekali mandi. Begitupun dengan pengalaman dengan memotong kuku. Awalnya sangat susah dibujuk untuk memotong kuku, namun pada akhirnya ada kemauan sendiri untuk meminta dipotong kuku, sampai-sampai minta dipotongkan kuku tiap hari, padahal kukunya masih pendek. Dan Humaira ini sangat menyukai dibersihkan telinganya oleh neneknya. Selalu membuatnya ketagihan dan senang apabila telinganya sedang dibersihkan. Kalau dilihat dan diambil kesimpulan, Humaira anaknya tidak suka dipaksa. Anaknya memiliki pendirian teguh. Jika dia inginkan A, yang harus diturutin A. Namun, dari orang tuanya tetap memberikan stimulasi atau dorongan pengertian dan pengawasan bagaimana terbaiknya. Seperti yang kita lihat di cerita ketika dia sudah menginginkan suatu hal yang menurut kami tidak dia suka sebelumnya, seperti awalnya dia tidak menyukai potong kuku, tapi ketika keinginannya sendiri yang berkehendak, maka bisa sampai menimbulkan keinginan yang over. Nah, keunikan dari Humaira, anak ini suka mengganti lirik lagu nyanyiannya, seperti yang awalnya lagu cicak-cicak di dinding menjadi kodok-kodok di dinding. Suka menyanyi lagu ikan di dalam kolam, suka membuat keheranan dengan celetukan kata atau kalimat yang ia sampaikan seperti orang dewasa yang berbicara. Contohnya, suatu ketika ibunya sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Tiba-tiba Humaira berkata, "Tidak apa-apa, Bu," seolah-olah menenangkan ibunya, padahal ia menyebutkannya sambil bermain. Ibunya terheran dan jadi tertawa. Anak 3 tahun sudah bisa berbicara seperti itu. Humaira tidak menyukai bunyi suara kendaraan yang sedang dipanaskan. Takut apabila ada suara mesin kendaraan yang berbunyi kencang, baik mobil ataupun motor. Suka loncat, dan kalau meloncat ke orang kekuatannya sangat besar, sehingga orang yang diloncatinya merasa tertekan dan kesakitan, mungkin karena sesuai berat badannya. Ketika Humaira sedang terjatuh, anak ini akan bereaksi seperti apa yang kita tanggapi. Contohnya, ketika kita menanggapi dengan rasa takut, ia pun jadi takut dan menangis. Namun ketika kita mencoba membuat keadaan sebagai humor, maka respon pun menjadi berbeda. Misalnya ketika kita melihat dia terjatuh, kita berkata, Humaira jatuh ya, sambil tertawa misalnya gitu ya. Dia pun menjawab, "Iya, Humay jatuh," hehehe gitu. Kemudian baru kita menanyakan, "Sakit gak?" Yang dia rasa mungkin sakit, tetapi dengan respon kita begitu, maka rasa sakit bukan masalah baginya. Baginya yang penting bisa bermain lagi. Mengenai efikasi diri, kepercayaan diri Humaira masih bilang kurang, karena masih malu-malu ketika bertemu dengan orang baru, bahkan terhadap makanan yang belum pernah ia coba pun dia takut mencobanya. Namun orang tuanya tetap mengedukasi bahwa ada makanan yang enak dan berkhasiat baik selain makanan yang biasanya ia makan. Tetapi ketika sudah nyaman dengan situasi dan orang di sekitarnya, Humaira bisa percaya diri dengan baik, bahkan sangat aktif. Jadi kesimpulannya, anak ini masih takut untuk mencoba hal-hal baru, tetapi ketika sudah mencobanya malah ketagihan terus. Nah, dari hasil observasi tadi, kita menemukan berapa problematika dalam seorang anak tadi. Nah, bagaimana cara kita menangani problematika tersebut? Ada solusinya nih, yaitu pertama memberikan dukungan emosional. Berikan dukungan emosional ini kepada anak ketika mereka menghadapi kesulitan dan kegagalan. Kemudian ada itu mendorong kepercayaan diri. Jadi buat mereka untuk mengatasi rasa takut atau ketidakamanan dengan langkah-langkah kecil. Ketiga itu keterlibatan orang tua. Orang tua ini harus terlibat aktif dalam kehidupan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian pengembangan minat dan bakat. Dukung mereka untuk mengembangkan keterampilan dan hobi yang memberikan kepuasan pribadi. Yang kelima itu bantuan profesional jika diperlukan. Jadi, jika anak mengalami kesulitan yang serius dalam mengatasi konsep diri, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor atau ahli kesehatan mental yang profesional.
sekian hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.